Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Mas, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Apa yang terjadi di Pekalongan ini sudah bentuk tindak pidana korupsi yang sudah lebih maju dibandingkan dengan suap konvensional ketika meminta sejumlah uang dari para pengusaha yang atau para vendor yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di Pekalongan. Misalkan ada pekerjaan senilai 10 miliar, anggaplah ya, keuntungannya misalkan 10%. Berarti keuntungannya sekitar 1 miliar. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan itu, nah kalau yang konvensional, dia minta, Anda mau dapat pekerjaan, minta dong bagiannya buat saya. Seperti itu. Nah, itu konvensional. Dikasihlah misalkan 500 juta bagi 2 ya, 1 miliar. Nah, ini sudah lebih maju. Kenapa? Dia membuat perusahaan, si pejabat ini membuat perusahaan, sehingga perusahaan itulah yang mengerjakan proyek. Kerugiannya lebih besar. Apa? Satu, para pengusaha di sana pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Kenapa tadi? Dipilih kan, yang dipilih perusahaan ibu dong. Gitu kan? Walaupun ada yang lebih murah. Satu. Yang kedua, dari sisi keuntungan, dia bisa ngambil seluruhnya. Ambil seluruhnya keuntungan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kalaupun nanti hasilnya jelek, apakah aparatur pemerintahan di sana bisa komplain? Punya ibu, kan? Nah, sedangkan kalau yang ngerjakan vendor yang lain itu ya, yang itu mungkin memberikan sesuatu, seperti itu. Nah, itu bisa dikomplain kan? Karena bukan ini, nggak ada hubungannya dengan kekuasaan seperti itu. Nah, ini kemudian bagi aparat penegak hukum juga ini lebih sulit. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatannya kenapa? Bentuknya dalam bentuk perusahaan. Tidak kelihatan ada orang yang menyerahkan uangnya. Tidak kelihatan ada pihak yang datang untuk bargaining gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam sistem. Udah tahu sama tahu. Ini kan sistemnya kan e-procurement. Misalkan pengadaan tadi outsourcing, tinggal milih perusahaan mana. Diklik, tinggal klik perusahaan ibu. Kan seperti itu. Ini sudah lebih. Emang boleh 2 periode jadi kepala daerah tapi ngaku gak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut. Pernyataan itu muncul dari Bupati Pekalongan Fadia Arafi yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan. Di pemeriksaan KPK, Fadia ngaku kalau dia berlatar belakang musisi dangdut, bukan birokrat, jadi gak paham hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Namun dalam hukum ada prinsip yang disebut presumptio iuris de iure atau asas visi hukum. Artinya setiap orang dianggap mengetahui aturan yang berlaku. Jadi alasan tidak tahu hukum tidak bisa dijadikan pembelaan, apalagi bagi pejabat publik. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai alasan itu sulit diterima karena kepala daerah pasti mendapat pembekalan soal aturan dari Kemendagri maupun lembaga lain. Dalam kasus ini KPK menduga korupsi terjadi lewat konflik kepentingan dalam pengadaan proyek di Pemkab Pekalongan. Fadia disebut mendirikan perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya bersama suaminya yang anggota DPR RI dan anaknya yang menjabat sebagai anggota DPRD. Nah, perusahaan itu ikut jadi vendor dalam proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas Pemkab Pekalongan sejak 2023 hingga 2026. KPK pun menetapkan Fadia sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama sejak 4 Maret 2026. Nah, kalau sudah jadi kepala daerah, masih bisakah alasan gak paham hukum dipakai untuk membela diri? Gimana nih khususnya warga Pekalongan? Coba komen ya.
Bupati Pekalongan Fadia Arafik akhirnya pakai rompi oranye alias ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, dilakukan penahanan. Ternyata teman-teman, dia ini korupsinya betul-betul miris. Kenapa miris? Ternyata dia sebagai bupati mendirikan perusahaan jasa outsourcing. Nah, perusahaan ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan menekan kepala-kepala dinas supaya menggunakan jasa outsourcing perusahaan keluarga dia. Komisarisnya suaminya sendiri yang merupakan anggota DPR RI. Direkturnya awalnya adalah anaknya sendiri yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau sudah seperti ini, yo cik nemeni gitu loh. Mestinya kan kalau mau korupsi, kalau mau memenangkan lelang, tender, ya pakai perusahaan orang lain. Soal nanti ngasih fee kan nggak ketahuan. Nah, kalau ini terlepas ada fee atau tidak, tentu ini ada konflik of interest, ada konflik kepentingan. Perusahaan keluarga memenangkan tender di wilayah Pemkab yang dimana dia sebagai bupati di situ. Tentu kepala-kepala dinas, teman-teman PPK nggak berani dong menolak. Masa perusahaan keluarga bupati nggak dikasih proyek, masa perusahaan keluarga bupati nggak dimemenangkan lelang, ya pasti dimenangkan. Disinilah bagi KPK jelas ada tindak pidana korupsi, ada permufakatan jahat, ada mens rea. Maka wajar hari ini Bupati Pekalongan ditetapkan menjadi tersangka. Pelajarannya buat kalian-kalian, kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, jangan menggunakan perusahaan keluargamu untuk bermain proyek di lingkungan pemerintahmu. Kalau kamu lakukan, nasibmu nanti seperti Bupati Pekalongan jadi tersangka korupsi. Bupati Pekalongan jadi tersangka korupsi beralasan tidak paham tata kelola Pemda karena background pedangdut. Emangnya tuh Bu Rike Diah Pitaloka itu kalau kerjanya nggak bener, dia bisa gitu alasan kalau background dia sebelumnya pernah memerankan Oneng. Hah? Lagian bisa tuh dia aslinya sejago itu, ya. Kau tuh bupati, ngerti? Pertama, kalau kau tahu backgroundmu pedangdut, ya nggak paham tata kelola Pemda, ya kau cukup jadi biduan aja. Hah? Nggak usah kau paksakan terjun ke dunia yang nggak kau kuasain. Karena Rasul sendiri pesan, ya ada di hadis riwayat Bukhari, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya, makanya hancurlah kau ini. Emang kau yang minta nih berarti, ya. Udah tahu Rasul pesan, ya kayak gitu pesannya. Udah tahu kau nggak paham di situ, kau paksa nyebur, kau paksa dapatkan jabatan itu. Hah? Kedua, kau kan udah menjabat 1 periode sebelumnya. Ini periodemu yang kedua nih, ya. 5 tahun di periode pertama, kok ngapain aja? Belajar, ngerti kok? Hah? Udah digaji pakai uang rakyat, ya. Tahu nggak kompeten di situ, ya belajar, ya. Belajar gimana supaya ahli kok di situ, supaya nggak malu-maluin di periode selanjutnya. Bukan belajar menciptakan sistem untuk bisa korup. Siapa sih yang ngajarin kok kayak gitu, ha? Belajar di mana sih kok yang kayak gitu-gitu? Seperguruan kok sama si Dewo itu, bukan? Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.